Silicon Valley sering dipuja sebagai pusat inovasi dunia. Namun realitas pahitnya adalah bahwa seluruh kejayaan Apple, Nvidia, dan AMD berdiri di atas fondasi yang sangat rapuh di sebuah pulau kecil bernama Taiwan. TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company adalah satu-satunya perusahaan di planet ini yang mampu memproduksi chip tercanggih dengan ukuran di bawah 5 nanometer secara massal. Tanpa TSMC, desain canggih dari para insinyur di California hanyalah sekadar coretan di atas kertas yang tidak bisa diwujudkan menjadi perangkat fisik. Inilah titik lemah yang membuat Amerika Serikat terjaga di malam hari, ketergantungan total pada sebuah wilayah yang hanya berjarak 160 km dari daratan China. Jika China mengambil alih Taiwan, maka secara otomatis Beijing memegang saklar utama yang bisa mematikan seluruh ekosistem teknologi Amerika Serikat. Perusahaan seperti Apple tidak memiliki plan B karena membangun pabrik tandingan setingkat TSMC membutuhkan waktu 1 dekade dan biaya ratusan miliar dolar yang belum tentu berhasil. Kiamat Silicon Valley dimulai saat pasokan chip untuk iPhone, MacBook, dan iPad terhenti total, menyebabkan kapitalisasi pasar Apple yang triliunan dolar menguap dalam hitungan hari. Ini bukan sekadar gangguan rantai pasok, melainkan pemutusan saraf pusat ekonomi inovasi barat yang tidak ada penggantinya di belahan bumi manapun. Nvidia, sang penguasa pasar kecerdasan buatan AI yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru AS, akan menjadi korban pertama yang paling menderita. Semua kartu grafis dan chip AI tercanggih yang menggerakkan pusat data Google, Microsoft, dan Meta diproduksi di Taiwan. Tanpa akses ke pabrik tersebut, revolusi AI Amerika akan berhenti seketika. Raksasa teknologi AS akan terjebak dalam kondisi di mana mereka memiliki perangkat lunak tercanggih namun tidak memiliki otak perangkat keras untuk menjalankannya. Washington sangat menyadari bahwa siapapun yang menguasai Taiwan, dialah yang akan mendikte arah kemajuan peradaban manusia di abad ke-21. Ketakutan terbesar Washington adalah skenario di mana China tidak menghancurkan pabrik-pabrik tersebut, melainkan mengintegrasikannya ke dalam ekosistem nasional mereka. Jika ini terjadi, maka perusahaan-perusahaan Amerika harus mengantre dan meminta izin kepada Beijing hanya untuk bisa memproduksi produk mereka sendiri. Kondisi ini akan membalikan posisi tawar geopolitik secara drastis, di mana China bisa menuntut konsesi politik atau ekonomi apapun dari Amerika sebagai imbalan atas akses ke teknologi chip. Inilah alasan mengapa konflik Taiwan bukan sekadar masalah kedaulatan wilayah, melainkan perang memperebutkan kendali atas oksigen ekonomi modern. Bagi Indonesia, kita harus melihat ini sebagai peringatan betapa berbahayanya ketergantungan teknologi pada satu titik tunggal. Kiamat Silicon Valley akan memicu resesi global yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang dampaknya akan memukul sektor manufaktur dan konsumsi di Nusantara. Kita harus mulai berpikir tentang bagaimana membangun kedaulatan teknologi dari bawah agar tidak ikut tenggelam saat raksasa teknologi barat kolaps akibat konflik di Selat Taiwan. Kemandirian bukan lagi sekadar slogan, melainkan strategi bertahan hidup di tengah dunia yang saraf digitalnya sangat rentan terhadap ledakan geopolitik. Elon Musk dan Tesla seringkali dianggap sebagai pionir masa depan otomotif. Namun kenyataannya, sistem self-driving dan kontrol baterai Tesla sepenuhnya bergantung pada chip khusus yang diproduksi di Taiwan. Jika China mengambil alih Taiwan, produksi mobil listrik Tesla di seluruh dunia akan terhenti dalam sekejap karena ketiadaan komponen mikroskopis yang mengendalikan hampir setiap fungsi mobil. Tesla tidak hanya kehilangan akses ke pasar China yang besar, tetapi juga kehilangan kemampuan untuk memproduksi unit di Amerika Serikat dan Eropa. Ini adalah skenario di mana perusahaan otomotif paling bernilai di dunia bisa bangkrut hanya karena hilangnya pasokan dari satu pulau. Dampak bagi Nvidia akan jauh lebih katastrofik karena model bisnis mereka 100% bergantung pada manufaktur eksternal di TSMC. Saat ini, dunia sedang berada di tengah perlombaan senjata AI, dan Nvidia adalah penyedia senjata utamanya. Jika produksi mereka di Taiwan terhenti, maka seluruh pengembangan teknologi otonom, diagnosa medis berbasis AI, hingga sistem pertahanan canggih AS akan lumpuh. Perusahaan-perusahaan Big Tech Amerika yang telah menginvestasikan miliaran dolar dalam infrastruktur AI akan mendapati investasi mereka menjadi aset yang mati. Tanpa chip baru, inovasi Amerika akan stagnan sementara China terus melaju dengan aset teknologi yang baru saja mereka kuasai di Taiwan. Kebangkitan China melalui penguasaan teknologi Taiwan akan membuat raksasa teknologi
China seperti Huawei, Xiaomi, dan BYD melesat melampaui pesaing Amerika mereka. Perusahaan China akan memiliki akses prioritas terhadap teknologi chip tercanggih yang sebelumnya dibatasi oleh sanksi Amerika, memungkinkan mereka untuk memproduksi perangkat yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih cerdas. Dalam skenario ini, dominasi Nvidia dan Tesla di pasar global akan berakhir dan digantikan oleh perusahaan-perusahaan poros timur. Pergeseran kekayaan dan kekuasaan ini akan terjadi dengan kecepatan yang sangat mengejutkan, mengubah peta ekonomi dunia secara permanen. Amerika Serikat saat ini mencoba melakukan reshoring atau membangun pabrik chip di dalam negeri melalui CHIPS Act. Namun upaya ini dianggap banyak ahli sudah terlambat dan tidak mencukupi. Membangun ekosistem yang sekompleks Taiwan membutuhkan ribuan perusahaan pemasok dan puluhan ribu insinyur spesialis yang tidak dimiliki Amerika saat ini. Kiamat Silicon Valley tetap menjadi ancaman nyata karena meskipun Amerika bisa membangun gedung pabriknya, mereka tidak bisa dengan mudah menduplikasi resep rahasia dan budaya kerja TSMC yang sangat presisi. Selama TSMC tetap menjadi satu-satunya pemain dominan, Silicon Valley akan selalu tersandera oleh situasi keamanan di Selat Taiwan. Bagi kita di Indonesia, fenomena ini menunjukkan bahwa kekuatan sebuah bangsa di era modern tidak lagi diukur dari luas wilayah, melainkan dari penguasaan atas mata rantai teknologi yang paling kritis. Konflik Taiwan akan menyebabkan kelangkaan perangkat elektronik di Indonesia, membuat harga gadget dan kendaraan melonjak tajam. Kita harus memperkuat industri semikonduktor dalam negeri, meskipun dimulai dari level yang paling dasar, agar memiliki daya tawar di tengah kekacauan rantai pasok global. Kedaulatan teknologi adalah harga mati jika kita tidak ingin menjadi bangsa yang lumpuh saat raksasa dunia mulai bertarung memperebutkan hati digital bumi. Salah satu skenario paling gelap yang dibicarakan di kalangan analis keamanan Washington adalah strategi Broken Nest atau menghancurkan pabrik-pabrik TSMC jika China benar-benar melakukan invasi. Amerika Serikat lebih memilih melihat industri semikonduktor Taiwan hancur total daripada jatuh ke tangan China dan memberikan Beijing supremasi teknologi yang tak tertandingi. Ini adalah bentuk logika perang dingin yang mengerikan, di mana aset paling berharga di dunia dijadikan sandera. Jika strategi bumi hangus ini dilakukan, maka kiamat teknologi global benar-benar terjadi. Dunia akan kembali ke era teknologi tahun 1990-an hanya dalam waktu satu malam. Penghancuran TSMC akan menyebabkan ekonomi global kehilangan nilai triliunan dolar dan memicu depresi ekonomi yang jauh lebih parah daripada krisis ke-1929. Seluruh rantai pasok elektronik dunia akan putus, mulai dari pembuatan smartphone hingga mesin pencuci piring dan peralatan medis canggih. Silicon Valley tidak hanya akan rontok, tetapi akan kehilangan raison d'être atau alasan keberadaannya sebagai pemimpin teknologi. Dalam skenario bumi hangus ini, Amerika Serikat menunjukkan bahwa ego hegemoninya lebih besar daripada kesejahteraan digital umat manusia. Sebuah tindakan yang akan memicu kemarahan global dan mengisolasi Washington dari sekutu-sekutunya. Bagi China, tantangan utamanya adalah bagaimana mengambil alih Taiwan dengan cepat sehingga Amerika tidak sempat meledakkan fasilitas-fasilitas kunci tersebut. Beijing menginginkan Taiwan beserta seluruh keahlian teknologinya untuk menyempurnakan China Dream dan menjadi kekuatan teknologi nomor satu di dunia. Namun, jika mereka hanya mendapatkan reruntuhan pabrik, maka China juga akan menderita kerugian ekonomi yang besar. Meskipun mereka mungkin memiliki ketahanan yang lebih baik dalam jangka panjang dibandingkan Amerika. Inilah permainan catur tingkat tinggi dengan taruhan tertinggi dalam sejarah modern, di mana satu langkah salah bisa mematikan peradaban digital kita. Perusahaan-perusahaan besar seperti Apple kini mulai sadar akan risiko ini dan mencoba memindahkan sebagian produksi ke India atau Vietnam. Namun komponen intinya tetap harus datang dari Taiwan. Strategi diversifikasi ini hanyalah kosmetik selama jantung produksinya belum berpindah dari TSMC. Jika Washington benar-benar menjalankan strategi penghancuran pabrik, maka merek-merek besar Amerika tersebut akan kehilangan kemampuan untuk memproduksi model baru selama bertahun-tahun. Ini adalah skenario di mana Amerika menghancurkan sumber kekuatannya sendiri demi mencegah China menjadi lebih kuat. Sebuah tindakan putus asa dari sebuah imperium yang merasa terdesak. Pesan bagi Nusantara sangat jelas, jangan pernah menggantungkan infrastruktur kritis kita pada teknologi yang rantai pasoknya berada di zona konflik.
Kita harus mulai melirik teknologi alternatif dan memperkuat kerjasama dengan negara-negara yang menawarkan kemandirian teknologi. Kiamat Silicon Valley adalah pengingat bahwa di balik kemilau gadget yang kita pegang, ada kerentanan geopolitik yang luar biasa besar. Indonesia harus menjadi bangsa yang cerdas dengan tidak memihak dalam konflik destruktif ini, melainkan fokus membangun benteng teknologi nasional yang tidak bisa dihancurkan oleh kepentingan luar negeri. Jika China berhasil menguasai Taiwan tanpa kerusakan signifikan pada infrastruktur teknologinya, maka peta kekuatan korporasi dunia akan berubah secara dramatis dalam hitungan bulan. Perusahaan besar China seperti Huawei, yang selama ini ditekan oleh sanksi Amerika, akan mendapatkan akses instan ke mesin-mesin tercanggih dan ribuan insinyur elit Taiwan. Ini akan menjadi suntikan adrenalin yang membuat Huawei kembali memimpin pasar smartphone dan infrastruktur 5G 6G global dengan teknologi yang melampaui apapun yang dimiliki Apple atau Samsung. Raksasa teknologi China tidak lagi membutuhkan izin dari Washington untuk menjadi yang terbaik di dunia. Keberhasilan China memiliki Taiwan berarti perusahaan manufaktur chip domestik mereka, seperti SMIC, akan mendapatkan lompatan teknologi selama 10 tahun hanya dalam semalam. Mereka akan memiliki kemampuan untuk memproduksi chip AI secara massal yang dibutuhkan oleh seluruh industri di daratan China, mulai dari militer hingga robotika domestik. Dominasi ini akan membuat biaya produksi teknologi di China turun drastis sementara biaya di barat melonjak karena kehilangan akses manufaktur. Perusahaan China akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu menyediakan perangkat teknologi tinggi dengan harga terjangkau bagi pasar global South, termasuk Indonesia. Image showing the potential integration of SMIC and TSMC logos under a single sovereign entity, representing a chip monopoly dalam skenario ini. Perusahaan Amerika harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka tidak lagi kompetitif secara harga maupun teknologi. Raksasa retail global akan mulai beralih ke produk-produk China yang lebih canggih dan tersedia, mengakhiri era dominasi merek-merek Amerika. Beijing akan menggunakan kontrol atas chip Taiwan sebagai alat diplomasi ekonomi. Mereka bisa memilih perusahaan mana di dunia yang boleh mendapatkan pasokan chip terbaik. Ini adalah bentuk hegemoni baru di mana China tidak perlu melepaskan satu peluru pun untuk membuat dunia tunduk. Cukup dengan mengendalikan akses ke otak perangkat digital setiap orang. Investasi besar China di Taiwan juga akan menarik kembali talenta-talenta terbaik Asia yang sebelumnya bekerja di Silicon Valley. Insinyur-insinyur hebat akan melihat bahwa pusat inovasi masa depan bukan lagi di California yang sedang mengalami kemerosotan sosial dan ekonomi, melainkan di kawasan integrasi China-Taiwan yang stabil dan berteknologi tinggi. Perpindahan modal manusia brain drain dari barat ke timur ini akan menjadi paku terakhir pada peti mati keunggulan inovasi Amerika. Silicon Valley akan menjadi museum dari kejayaan masa lalu, sementara pusat dunia akan berpindah secara permanen ke arah timur. Bagi Indonesia, dominasi perusahaan China yang menguasai teknologi Taiwan akan memberikan pilihan yang sulit. Di satu sisi, kita mendapatkan akses ke teknologi murah dan canggih, namun di sisi lain, kita harus waspada terhadap ketergantungan baru pada satu raksasa tunggal. Kita harus memanfaatkan momen transisi ini untuk melakukan transfer teknologi sebanyak mungkin ke dalam negeri. Indonesia harus memastikan bahwa kita bukan hanya menjadi pasar bagi produk China, tetapi juga menjadi bagian dari rantai pasok teknologi baru tersebut. Kedaulatan kita bergantung pada kemampuan kita menyeimbangkan hubungan dengan raksasa timur yang baru bangun ini. Kiamat Silicon Valley adalah simbol dari berakhirnya era hegemoni teknologi barat yang telah berlangsung sejak akhir Perang Dunia II. Dunia sedang bergerak menuju tatanan baru di mana supremasi digital ditentukan oleh penguasaan atas manufaktur fisik, bukan sekadar desain perangkat lunak. Konflik Taiwan menyadarkan kita bahwa kekuatan lunak soft power Amerika Serikat berupa merek-merek ternama tidak akan berarti apa-apa tanpa kekuatan keras hard power berupa kendali atas pabrik semikonduktor. Kita sedang melihat pergeseran dari globalisasi yang dipimpin AS menuju regionalisme yang dipimpin oleh kekuatan manufaktur timur. Bagi Indonesia, pelajaran terbesar adalah bahwa kedaulatan sebuah bangsa di masa depan akan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mandiri secara teknologi. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pertarungan antara Amerika dan China memperebutkan Taiwan. Nusantara harus memperkuat ekosistem riset dan industrinya sendiri agar tidak lumpuh total saat kiamat teknologi global terjadi. Hilirisasi nikel untuk baterai adalah langkah awal yang bagus.
Namun kita juga harus mulai melangkah ke arah industri mikroelektronika dan perangkat keras digital sebagai benteng pertahanan kedaulatan masa depan. Perang memperebutkan Taiwan adalah perang memperebutkan masa depan umat manusia. Siapapun yang menang, dunia tidak akan pernah sama lagi. Kita harus bersiap menghadapi gejolak harga dan ketidakpastian pasokan teknologi dalam beberapa tahun ke depan. Namun, di balik setiap krisis selalu ada peluang bagi bangsa yang jeli. Indonesia bisa menjadi alternatif lokasi manufaktur baru bagi perusahaan-perusahaan yang ingin keluar dari zona konflik. Dengan posisi geografis kita yang strategis dan sumber daya yang melimpah, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pilar baru teknologi dunia jika kita mampu menjaga stabilitas dan fokus pada pembangunan kemandirian. Siaran Maraton Geonusa Jurnal malam ini mengingatkan kita bahwa kedaulatan bukan hanya soal wilayah darat, laut, dan udara, tetapi juga kedaulatan atas setiap chip yang tertanam dalam perangkat kehidupan kita. Jangan biarkan masa depan kita didikte oleh konflik dua superpower yang egois. Mari kita bangun kekuatan kita sendiri, dukung inovasi lokal, dan terus kritis terhadap dinamika geopolitik dunia. Teknologi harus menjadi alat untuk memerdekakan rakyat, bukan alat untuk menjajah kembali melalui ketergantungan sistemik yang mematikan.